nya. Ayo telepon ayah gantung wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia termulia, manusia yang menjadi panutan kita, menjadi ciputan kita, menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni baginda yang mulia paduka alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangannya, menghidupkan dan mengamalkan serta melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan wasiat-wasiat beliau, dan selalu istiqomah mensiarkan ajaran Islam, mengagungkan agama Islam sekaligus mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara
mendapatkan syafaat ulama dari beliau di hari kiamat. Kita semuanya oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 9 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, tahun 1445 Hijriah. Mari kita awali taklim rutin kita, pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat yang akan kita baca, semoga segala hajat kita, baik hajat dunia yang sesuai dengan ridha Allah, terlebih-lebih hajat akhirat, semoga oleh Allah diperkenankan, diijabah, dikabul segala urusan kita, baik urusan dunia yang sesuai dengan ridha Allah, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah. Semoga oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan keberkahan, dihasilkan segala maksud dan tujuan kita, cita-cita kita, apapun yang kita rencanakan, semoga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita juga keluarga kita oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk melakukan berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal kebaikan, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan semoga dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, baik yang masih hidup atau yang telah wafat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah kita istiqomah dulu di majelis ilmu yang mulia ini. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi Assalamualaikum.
Husaini ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban sabili kaibihi nus'ad wa nursyad Rabbi balighna bijahi bijiwari
Assalamun mustamirun Kullahinin yatajadad Sallallahu ala Muhammad marhaban Sallallahu alaihi wasallam marhaban Sallallahu ala Muhammad marhaban Ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'azirul muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa rahmatullah. Tentu setiap kita sebagai umat manusia sudah ditentukan oleh Allah tentang ajal kematian kita. Dan apabila ajal kematian itu telah tiba kepada kita, dimanapun kita berada, sedang melakukan apapun kita, dan bagaimanapun keadaan kita, tentu kita tidak bisa menolak datangnya ajal kematian itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah 4 An-Nisa juz yang kelima ayat 78 telah berfirman, Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, niscaya kematian pasti akan mendapati kamu. Kematian pasti akan mendatangi kamu tanpa kamu minta. Walaupun kamu bersembunyi di sebuah tempat yang dibenteng dengan tinggi dan kokoh, tetap kamu akan mati. Maka oleh karenanya mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini dan tidak akan lama, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, mumpung ruh yang Allah titipkan di dalam jasad kita belum dicabut oleh malaikat Jibril, seyogianya lah kita pandai-pandai memanfaatkan nikmat umur juga nikmat sehat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, terutama bermanfaat untuk agama dan bermanfaat untuk orang-orang yang hidup nanti di kemudian hari setelah kita wafat. Jadi nikmat hidup ini jangan disia-siakan. Nikmat sehat juga jangan disia-siakan. Harus benar-benar kita pandai memanfaatkannya secara efektif dan secara efisien, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kita manfaatkan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, mumpung masih ada kesempatan. Jadi hidup yang Allah berikan kepada kita di alam dunia yang bersifat sementara ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita berbuat baik. Jangan sampai setelah usia lanjut, sepuh, penyakit sudah mulai berdatangan, baru kita ingin berbuat baik, baru ingin sholat, baru ingin ngaji. Sementara keadaan kita sudah sakit-sakitan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, keadaan kita akan berubah. Nggak akan selamanya sehat. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Demikian pula tahun pun silih bergantian. Semakin bertambah usia kita, semakin sepuh, maka kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kita akan semakin dikurangi. Ketika muda kita gagah perkasa, kalau sudah tua peot. Ketika pengantin baru kita sanggup 5 ronde, kalau sudah aki-aki boro-boro. Perjuangan hidup, diperjuangkan nggak hidup-hidup. Waktu pengantin baru mah bukan perjuangan hidup lagi, pandangan hidup, sekali pandang langsung hidup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam tanggal 9. Masih di bulan Rasulullah SAW, yaitu bulan Sya'ban, bulan di mana kalau kita melakukan satu kebaikan, kalau kita melakukan satu amal soleh, satu jenis ibadah, pahalanya dilipat gandakan menjadi bisa kimia tidipin, menjadi 700 kali lipat ganda. Misal nih Pak Jepri atau Pak Warsono malam ini ngasih uang sama saya, sedekah, niatnya dalam hati 1 juta umpama, itu akan dibalas ya menjadi 700 juta. Kalau malam ini sedekah 1 juta tuh, cuma sayangnya enggak. Coba, modalnya cuma 1 juta, dibalasnya oleh Allah 700 juta. Untungnya berapa coba? 699 juta. Masya Allah. Siapa bilang sedekah rugi? Untung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti di bulan Ramadan, bi alfidipin, satu kebaikan, satu amal soleh, satu jenis ibadah, oleh Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi bi alfidipin, menjadi 1000 kali lipat ganda. Masya Allah. Sedekah 1 juta itu akan dibalas jadi 1 miliar coba. Ya kan? 1 juta kali 1000, 1 miliar. Coba. Bisnis apa? Perniagaan apa? Perdagangan apa? Modalnya 1 juta, untungnya miliaran. Kecuali sedekah. Jadi kita harus berani melakukan transaksi dengan Allah, melakukan jual beli dengan Allah. Penjualnya siapa? Kita selaku hamba Allah. Pembelinya Allah. Barang dagangan yang kita jual adalah amwal dan anfus, harta benda yang Allah titipkan kepada kita. Kita jual di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah untuk membela agama Allah. Bahkan kalau perlu jiwa raga kita, nyawa kita, kita korbankan untuk membela agama Allah, untuk membela yang benar. Jangan membela yang curang. Kenapa yang benar? Yang benar yang harus kita bela, jangan yang curang. Kita nggak usah takut mati membela kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Minum dulu biar dingin. Aduh, curang lagi. Padahal orang yang curang itu akan celaka. Coba kita lihat Al-Quran surat 83, surat Al-Mutaffifin, juz 30. Kita lihat ayat 1 dan ayat 16. Di ayat 1 Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam segala hal, termasuk curang dalam perhitungan. Dashboard. Curang lagi. Lah mau dibawa kemana negara kita kalau
seorang pemimpin bisa menduduki jabatan sebagai pemimpin dengan cara curang? Kacau. Mau dibawa kemana rakyat ini? Jual. Pakai bansos. Jadi kata Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Kemudian kita lihat ayat 16-nya. Apa? Ayat 16-nya. Summa innahum lasalul jahim. Jadi orang-orang yang curang itu oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dibakar di neraka, dijadikan bahan bakar api neraka. Nauzubillah min. Jadi orang yang curang itu sebenarnya orang bodoh, nggak bisa ngitung dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali, itu mah ibarat kita lagi melakukan perjalanan, mampir dulu gitu ke tukang bakso. Kita kembali ke laptop, ke fokus, kita fokus lagi. Jadi nikmat hidup yang Allah berikan jangan disia-siakan, terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan. Kita harus berlomba-lomba melakukan berbagai macam amal kebaikan ibadah. Pokoknya bulan Ramadan harus dibikin beda. Karena bulan Ramadan ini Sayyidul Syuhur, rajanya, tuannya seluruh bulan. Dari bulan-bulan Islam yang 12, yang menjadi rajanya, yang menjadi tuannya adalah Ramadan. Makanya Ramadan ini harus dibikin beda. Kalau di bulan-bulan yang lainnya, di bulan-bulan sebelumnya selama 11 bulan kita biasa-biasa saja ibadah. Di bulan Ramadan ditingkatkan. Kita harus memaksakan diri untuk meningkatkan ibadah kita, prestasi ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita tingkatkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah banyak menyediakan pahala-pahala besar, banyak menyediakan pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia. Jangan disia-siakan, kita raih di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur sampai di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. 11 bulan sebelumnya kita nggak taraweh, dan nggak boleh taraweh. Masa taraweh di bulan yang lainnya? Nggak ada. Taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka ketika kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan ini, tarawehnya jangan sampai bolong, jangan sampai ketinggalan satu malam pun. Kapan lagi? Nah, gitu. Insya Masya Allah. Di 11 bulan sebelumnya kita jarang baca Quran. Ya minimal di Ramadan megang Quran ada kok. Bukan doang kita. Mau baca nggak bisa. Di bulan sebelumnya selama 11 bulan kita jarang lihat Quran, lihat TV melulu, lihat laptop melulu, lihat TikTok melulu, lihat WA melulu. Di bulan Ramadan stop. Kita hanya melihat Al-Qur'an, perbanyak tadarus di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Kapan lagi? Mumpung dikasih kesempatan. Masya Allah. Ini kalau kita baca Quran itu satu huruf. Kalau kita baca Quran di luar sholat dalam keadaan punya wudhu, setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu Allah balas 25 kebaikan untuk kita. Satu huruf tuh. Kalau kita baca 30 juz berapa huruf itu? 1.025.000 huruf dikali 25 kebaikan, udah Masya Allah. Itu kalau kita baca Qurannya di bulan yang lainnya. Tapi kalau di bulan Ramadan, satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, itu Allah balas 25 kebaikan dikali 1000 kebaikan. Berapa coba? Makanya kapan lagi? Al-Quran jangan dipajang doang, nggak pernah dibaca sampai tebal dengan debu. Al-Quran itu bukan untuk dipajang, untuk dibaca dan untuk diamalkan isinya, untuk dijadikan pedoman hidup, untuk dijadikan pandangan hidup. Pandangan hidup lagi deh. Untuk dijadikan way of life, pandangan hidup. Dan orang-orang yang membaca Quran, yang rajin baca Quran itu dinantikan, sangat amat ditunggu kedatangannya di dalam surga oleh para bidadari. Jadi para bidadari menunggu kedatangan satu orang yang rajin baca Quran, dua orang yang pandai menjaga lidah,
Tiga, orang yang dermawan yang suka memberi makan kepada orang fakir miskin atau suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Empat, surga para bidadari yang ada di dalam surga sangat rindu kedatangan orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman ikhlas semata-mata karena Allah. Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya bersih, diampuni oleh Allah sehingga keadaannya bagaikan seperti bayi yang baru dilahir. Itu kalau kita puasa Ramadannya tamat, sholat 5 waktunya nggak pernah ditinggalkan, tarawihnya juga tamat. Insya kapan lagi mumpung kita masih dikasih kesempatan geus pae mah urang moal bisa sholat ieu paling di sholat, geus pae mah moal bisa ngaji ieu paling di aji, geus pae mah moal bisa sedekah ieu paling di sedekahan. Makanya solu qabla antu solu waro al imam qabla antu solu amamal imam. Sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan, sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita sudah berada di malam tanggal 9. Kurang lebih sekitar 7 malam lagi kita akan sampai berada di malam nisfu Sya'ban, tepatnya malam Ahad yang akan datang. Dan kurang lebih sekitar 24 hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan mulai puasa Ramadan hari Selasa tanggal 12 Maret. Insya Allah. Nah, oleh karena kita masih berada di bulan Sya'ban, berarti kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengagungkan bulan Sya'ban, untuk memuliakan bulan Sya'ban. Bagaimanakah caranya kita mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban? Caranya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, yang apabila kita melakukannya Allah suka kepada kita, Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita, Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan penuh kasih sayang, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man a'dzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, barang siapa saja, siapapun yang mengagungkan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Ayo, mumpung masih ada bulan Sya'ban nih, kita agungkan, kita muliakan. Termasuk malam ini kita ngaji. Ini juga kita niatkan mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban. Ngaji malam ini itu pahalanya lipat gandakan menjadi 700 kali lipat kan? Makanya yang malam tinggal ngaji rugi itu sebenarnya. Rugi. Apalagi kalau malam ini ngajinya kasih amplop, wah. Ya, bilang ngaji jamaah dikasih amplop seorang-seorang tuh, amplop kosong maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira iyalah tamu jamaah pulang ngaji dikasih amplop, isi amplopnya per orang 200, kira-kira pinu mal ya? Pinunya. Juga mau patungannya. Nanti ngajinya kena Allah, kena amplop. Begitu malam Senin depan nggak dikasih amplop, berhenti lagi ngajinya. Jadi ngajinya tergantung amplop. Istiqomah. Kita menghargai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, memuliakan bulan Sya'ban dengan melakukan berbagai macam amal-amal yang mulia menurut Allah dan Rasulnya. Amal-amal yang mulia itu amal-amal yang sesuai dengan ridho Allah.
Amal kebaikan, amal soleh, ibadah yang diperintah Allah itu amal yang mulia. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sa'ban dan ia bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan segala perintah Allah sesuai kemampuannya dan menjauhi larangan Allah. Kemudian wa amila bi taati, dan dia melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Wa amsaka nafsahu 'anil maksiat, kemudian dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia tahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat dosa di bulan Sa'ban dalam rangka memuliakan, mengagungkan bulan Sa'ban, bulan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melebur, menghapus, membersihkan, mengampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukannya. Kemudian wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan dia, menyelamatkan dia dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bala, malapetaka, mara bahaya yang ada di sepanjang tahun itu. Jadi mulai bulan Sa'ban tahun ini sampai Sa'ban yang akan datang oleh Allah diamankan, dijaga, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bala apabila kita mengagungkan bulan Sa'ban tahun ini gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti pada malam tanggal 15 di bulan Sa'ban yang disebut malam nisfu Sa'ban, kita lakukan taubat. Lakukan sholat taubat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, perbanyak sodako, perbanyak ibadah, perbanyak melakukan berbagai macam kebaikan. Dan kita berharap kepada Allah, ingin dosa-dosa kita bersih diampuni Allah. Sebab pada malam itu kata Rasulullah, yarfa'ullahu a'mal ibadi kullaha bihadzal sahar fi Sa'ban. Pada malam Sa'ban, buku catatan amal perbuatan kita selama setahun terakhir akan dinaikkan ke langit oleh malaikat Raqib dan Atid, dilaporkan. Tentu kita ingin ketika pada malam nisfu Sa'ban buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah, dinaikkan ke langit, tentu kita ingin catatan-catatan buruknya dihapus oleh Allah. Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Biasanya kita cuma baca Yasin doang 3 balik ya. Kalau bisa setelah sholat isya, katakanlah jam 20.00 kita mulai sholat sunat khair sebanyak 100 rakaat. Berani? Wah, dengarnya aja udah salam 100 rakaat. Baru dengarnya aja udah salam 100 rakaat. Tarawih aja 23 rakaat. Enggak tarawihnya berapa kali? Ini sholat surat khair ini yang 100 rakaat itu setahun sekali. Hanya ada di malam nisfu Sa'ban. Keterangannya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan seorang ulama besar ahli sufi yang kenamaan beliau adalah al-alim al-allama al-fadil al-kamil al-amil Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203, di situ diterangkan amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min Sa'bana wa hiya mi'atu rak'atin fi alfi marratin qul huwallahu ahad fi kulli rak'atin asra marratin wa tusamma hadhihi sholatul khair. Artinya begini, maka adapun sholat sunnah yang kewarid yang seyogyanya dilakukan di malam nisfu Sa'ban itu sebanyak 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Pada tiap-tiap rakaat 10 kulhu. Dan sholat ini dinamakan sholat khair. Jadi niat sholatnya usolli sunnatal khairi rakaataini lillahi ta'ala. Atau mau panjang dikit boleh, usolli sunnatal khairi fi lailatin nisfi min Sa'bana rakaataini lillahi
lillahi ta'ala. Kepanjangan nggak hafal, udah jangan yang tadi aja nggak hafal, yang tadi yang pendek. Misalnya sudah tal khairi raka'ataini lillahi ta'ala, kalau masih nggak hafal aja, udah aja usolli Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jumlah rakaatnya 100 rakaat dengan 50 kali salam. Berarti 100 dibagi 50 sama dengan 2 rakaat. Maksudnya cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak 50 kali salam. Berarti 50 salam kali 2 rakaat 100 rakaat. Jadi mengerjakannya nyantai aja, nyantai. Kalau misalnya jenuh atau capek atau pegal, ya istirahat dulu, ngopi dulu, sabaskom. Taruh kola, sabungkus. Wah, agak satu sholat atuh. Maka telah kapasan yang nasi goreng. Kapangi jeung randa, moal meureun atuh. Digoda ku randa teh jadi sholat. Allah Akbar. Wah, itu Bang Dori atuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti setiap rakaat setelah Fatihah baca kulhunya 10 kali. 10 kulhu tiap rakaat dikali 100 rakaat sama dengan 1000 kulhu. Jadi patokannya 1000 kulhu. Adapun cara mengerjakannya mau 100 rakaat 50 kali salam setiap rakaat setelah Fatihah 10 kulhu boleh. Saya mah 100 rakaat mah kebanyakan, nggak kuat. Saya pengen 2 rakaat, silahkan, boleh. Tapi tetap kulhunya harus 1000 kulhu. Berarti rakaat pertama setelah Fatihah baca kulhunya 500. Kuat mau baca kulhu 500? Bayi nangtung. Pingsan jika ada apa? Jolong-jolongan. Rakaat kedua setelah Fatihah kulhu 500, 1000 kulhu. Saya mau dibikin 50 rakaat boleh. Tinggal dikalikan nih kulhuna berat tiap rakaat gitu. Pokoknya intinya 1000 kulhu. Masya Allah. Sholat ini setahun sekali, hanya ada di malam nisfu Sa'ban. Kalau umpama ada orang mengatakan itu bid'ah dolalah neraka, itu orang tolol, goblok gitu. Orang goblok banget itu, bego banget, bego bin blokon bin tolol, culun, bego dipiara. Daripada miara bego, mendingan miara kuda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti orang Wahabi itu. Orang Wahabi. Hari embung salat amun teh cakap pidato. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pada malam nisfu Sa'ban biasanya nih masjid penuh tuh. Bener tuh? Arek nonton. Arek ngarat Yasin dibalik. Padahal sholat Isya di malam-malam sebelumnya untuk pindah gitu iya. Pas malam nisfu Sa'ban mah anu tara ka masjid aya dong hol. Hayang dihampura. Ya harus kene berarti bukan rasa. Begitu beres malam nisfu Sa'ban besoknya nggak ada lagi. Masya Allah, kok bisa gitu ya? Hapus dulu ini. Walaupun kita baca Yasin 3 balik, ya, bahkan beristighfar 1 juta kali, sholat taubat 100 kali, sholat khair 100 rakaat, itu nggak akan diampuni dosa kita kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Kalau kita masih berbuat dosa, kalau kita masih meninggalkan sholat 5 waktu, kalau kita masih bermusuh-musuhan, kalau kita masih berbuat durhaka kepada orang tua kita itu ada 4 golongan. 1, ayah kandung, ibu kandung. Yang kedua, para ulama, itu orang tua kita, guru-guru kita, itu orang tua kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Yang ketiga, siapapun yang usianya sepuh di atas kita. Yang keempat,
Orang tua itu adalah suami bagi istrinya. Itulah 4 golongan yang disebut orang tua, di mana 4 golongan ini mereka mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Karena mereka itu kata agama adalah orang tua semua. Kalau ayah kandung kita, ibu kandung kita yang memberi makan, minum, uang, jajan kepada kita. Tapi kalau guru-guru kita yang memberi kita ilmu, makanan rohani kita adalah ilmu. Sebab manusia nggak cukup makan nasi doang, harus dikasih makanan ilmu. Sebab manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani sehat, kita makan nasi. Rohani juga sehat, makan ilmu. Nah, yang memberi kita ilmu adalah guru-guru kita, para ulama. Makanya mereka juga adalah orang tua kita, mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan. Demikian menurut keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada 9 golongan yang pada malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Walaupun dia minta ampun, walaupun dia menangis sampai air matanya kering, walaupun dia baca Yasin 3 balik, tetap dia tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Ini yang 9 golongan. Buka tau ya. Jam berapa pula ya? Kan hari ngaji mah tepat lah iya. Oh, tapi kalau kamu nonton sepak bola televisi kuat 2 jam ya. Ngaji mah kadang biasa 10 jam. Tapi kalau menonton dangdut 10 jam biasa saja. Beda hari di kasur gaun mah santai baru tuh. Karoream. Jam berapa? Jam 9 ya. Apa? Lewat 10 ya. Waktu udah habis. Berarti malam Senin depan masih ada kesempatan ya? Masih. Ya udah ntar kita bukanya. Ini susah banget, kenapa malam Minggu? Malam Ahad. Jadi yang disebut malam semacam itu siangnya tanggal 14 Sa'ban. Nah begitu masuk maghrib itu masuk tanggal 15 Sa'ban. Itu delapan. Jangan begini, jangan siangnya tanggal 15, malamnya nisfu, sebagai sorangan. Itu kalau malamnya udah masuk tanggal 16. Jadi jangan sampai salah hitung ya. Jadi yang disebut malam nisfu Sa'ban itu malam tanggal 15 di bulan sebab pergantian tanggal di dalam tahun Hijriah itu yaitu mulai maghrib. Begitu matahari terbenam, datang waktu maghrib udah ganti tanggal. Siangnya tanggal 14 Sa'ban nih. Begitu datang waktu maghrib udah ganti tanggal 15. Nah itu yang disebut malam nisfu Sa'ban. Besoknya awam tuh. Ya kalau malam Senin sendirian, nggak ada temennya. Para jamaah, jadi ada 9 golongan. Nanti dibukanya, insya Allah malam Ahad, malam Senin depan ya. Insya Allah, sebab sekarang waktunya udah habis. Ngaji mah tong lila-lila, ya. Tong lila ngaji mah. Anu penting ngeureui, istiqomah saminggu sakali ulah malam Senin. Dia saminggu sakali ke leban orang bungun. Oh, itu nya. Oh. Para jamaah, jadi insya Allah yang 9 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah nanti dibukanya malam Senin yang akan datang. Ini ada keterangannya di dalam hadis. Baik oleh karena waktunya sudah habis, demikian materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam ini. Dari awal hingga akhir semoga oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah rabbal baraya
ilman nafi'an wa hidayah barakah. Rabbana jinna ma'al barakah zakfina li ta'atika wa nusrati dinika din Islam. Allahumma ahlikil zalimin bil zalimin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Wa hasil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Mohon maaf. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.